Halo sahabat kebun emas, terima kasih sudah menyaksikan video tutorial kebun emas ini. Saya, Ruli Kustandar, senang sekali bisa menjumpai Anda dalam format media yang berbeda seperti ini. Biasanya kita ketemu di seminar, di e-book atau buku ya. Video tutorial ini juga merupakan upgrade dari versi kebun emas dalam bentuk e-book maupun buku cetak yang beredar di Gramedia. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan pada video tutorial ini bisa bermanfaat bagi kita bersama. Terus terang, saya selalu penuh antusias kalau diminta untuk bicara emas. Kenapa? Selain karena ternyata sambutan masyarakat terhadap kebun emas ini begitu luar biasa dari sejak saya luncurkan tahun 2007. Itu juga karena saya punya mimpi. Suatu saat emas kembali menjadi bagian dari portfolio investasi masyarakat Indonesia. Saya mimpi setiap keluarga Indonesia itu minimal punya 25 gram emas. Update kebun emas ini juga sekaligus untuk menjawab berbagai pertanyaan yang selama ini muncul di masyarakat mengenai konsep kebun emas. Sahabat kebun emas, ketika saya memulai ini tahun 2007, tidak ada satu orang pun yang secara populis memperkenalkan kembali emas sebagai alternatif dalam berinvestasi. Sebetulnya emas bukan benda asing buat masyarakat Indonesia. Emas sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak zaman dulu. Dan seringkali saya termotivasi untuk berbicara emas ketika melihat negara ini. Ya, Indonesia adalah negara yang sangat kaya, subur dan makmur, sahabat kebun emas kalian. Ya, coba Anda perhatikan. Dari mulai ujung barat di Aceh sampai ujung timur di Papua, hampir tidak ada satu provinsi pun di Indonesia yang tidak punya tambang emas. Dahsyat sahabat kebun emas kalian. Aceh, Medan, Jambi, Padang, Palembang, Jawa Barat, Jawa Tengah, Mataram, Lombok, Bali, sampai ke Papua itu ada tambang emas di Indonesia. Dan perlu Anda ketahui bahwa emas yang terbaik itu adanya di Papua dan di Maluku. Itu emas yang terbaik yang ada di dunia. Luar biasa ini negara, kaya sekali sahabat kebun emas. Padahal emas sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia sejak zaman kerajaan Majapahit dan Mataram. Tapi apa yang kita dapat? 50% dari emas yang ada di Indonesia, lebih dari 50% lari ke luar negeri. Yang menikmati bukan bangsa kita, bukan masyarakat kita. Saya pernah ke Padang, di Bukit Tinggi sana. Jadi saya masuk ke Gua Jepang, itu ada Gua Jepang di Padang, ada lorong Padang Gua Jepang. Guide-nya itu bilang sama saya, "Pak, segitu panjangnya ini gua, itu bekas galiannya itu," katanya, "tidak pernah ditemukan bekas-bekasnya." Ketika guide itu bilang seperti itu, saya cuma senyum saja dalam hati. Ya Jepang tidak bodoh gitu. Bekas galiannya itu dibawa ke Jepang, ya, karena mungkin mengandung sesuatu. Dan saya percaya mungkin mengandung emas. Kenapa? Padang kan jalur emas. Ya. Dan perlu Anda ketahui juga sahabat kebun emas bahwa Indonesia itu negara kelima terbesar penghasil emas di dunia. Dan emas itu kan bukan tambang yang, artinya begini, bukan tambang yang perlu digali sampai ratusan meter ke dalam tanah. Seringkali emas itu ditemukan di permukaan tanah. Ya Anda kalau ke Papua itu ya, melihat di sungai, Anda tinggal, istilah orang Sunda tuh disawer gitu, itu udah ketemu emasnya. Jadi sebutan Tembagapura itu menurut saya kurang tepat. Lebih tepatnya itulah emas pura gitu. Tapi anehnya bahwa emas itu sudah menjadi tidak populis lagi di masyarakat Indonesia sebelum kebun emas muncul ini. Kebun emas muncul tuh ramai, bahkan tahun 2011 itu luar biasa sekali. Nah, contohlah kita masuk sekolah gitu. Tidak pernah ada pendidikan berinvestasi emas, menggunakan emas dari sejak SD sampai perguruan tinggi. Yang dibahas kan
pola-pola investasi modern ala barat, saham, deposito, reksadana, emas tidak pernah dibahas. Nah, itu yang membuat saya termotivasi dan bersemangat kalau bicara tentang emas. Jadi kalau kita mau jujur, ini negara yang sangat kaya, subur dan makmur. Saya tidak ingin negara kita menjadi negara seperti di Afrika. Negaranya kaya dengan emas, tapi rakyatnya miskin. Dan sekali lagi saya katakan bahwa emas yang terbaik adanya di Indonesia, di Papua dan di Maluku. Oleh karena itu, saya mengajak masyarakat kembali untuk mengenal atau memiliki emas atau menjadikan emas sebagai bagian dari portfolio investasinya. Selama ini kan generasi muda seperti saya ini kan mengenal emas itu hanya sebagai perhiasan di tubuh, ya, sebagai alat mempercantik diri. Nah, kalau saya bicara emas, selalu ada dua pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Pertama, kenapa emas ini sebegitu penting untuk perekonomian sebuah negara? Sampai-sampai negara itu berani berperang untuk mempertahankan tambang emas yang dimilikinya. Sampai-sampai orang rela berkelahi untuk memperebutkan emas. Kenapa emas menjadi segitu penting untuk perekonomian sebuah bangsa? Saya tidak bisa jawab sampai sekarang. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua yang tidak pernah bisa saya jawab. Kenapa hanya emas yang disebutkan di semua agama? Hanya emas. Islam, jelas. Yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya emas dan perak. Nggak ada tuh yang namanya berlian, intan, platinum, nggak ada. Kristen sama, Buddha sama, ya. Banyak simbol-simbol Buddha itu menggunakan emas. Hindu apalagi, ya. Orang Hindu itu doyan banget sama emas. India itu pengkonsumsi emas terbesar di dunia. Jangan heran kalau emas bergejolak setiap bulan September. Kenapa? Karena di India musim kawin. Ketika musim kawin di India, harga emas dunia bergejolak, terpengaruh. Nah, itulah sahabat kebun emas. Dua pertanyaan itu tidak pernah saya bisa jawab. Seperti saya bilang tadi, bahwa emas sudah bukan barang asing sebetulnya untuk masyarakat Indonesia. Orang-orang tua kita zaman dulu, itu kalau berinvestasi, sederhana sekali. Lakinya doyan beli tanah, bininya doyan beli emas. Simple orang tua zaman dulu itu. Dan memang emas itu simple, ya. Contohlah, nggak usah jauh-jauh, mertua saya, ya. Mertua saya itu bukan orang kaya raya, biasa saja, pensiunan mayor, SPM, ya. Nah, dia hobinya beli tanah. Dia punya 14 petak tanah di Bandung. Anaknya 9. Istri saya anak ke-9 dari 9 bersaudara. Kalau ngawinin anaknya, dia jual 1 petak tanah. Itulah cara dia menabung. Nah, jadi waktu ngawinin saya sama istri saya, dia jual petak tanah yang ke-9 tuh. Jualnya juga gak jauh-jauh. Ada yang ke kakaknya, ke adiknya, ke anaknya paling tua, muter di situ aja. Dan dia tidak mampu membeli tanah di tengah kota Bandung, mahal. Dia beli tanahnya di pinggir kota Bandung, pinggirnya juga, wah pinggir banget lah. Ya, tempat jin buang anak lah kalau saya bilang gitu. Tapi itu kan 20-30 tahun yang lalu. Sekarang luar biasa tempat itu. Ketika pensiun dia jual 3 petak tanah lagi, dia bangun bisnis. Sekarang usianya 89 tahun. Ya, seger, sejahtera hidupnya. Tidak kaya raya, tapi sejahtera. Itulah cara menabung orang tua kita zaman dulu. Ibu saya hobinya beli emas. Gak boleh lihat toko emas, mesti mampir. Bahkan saya sendiri sampai dengan 2007, sebelum saya menemukan konsep kebun emas ini, saya tuh paling benci sama yang namanya emas. Bahkan saya bilang sama istri saya, kalau nikah sama saya jangan berharap dibeliin emas. Kenapa? Karena saya trauma ngeliat ibu. Jadi saya berpikir bahwa orang yang beli emas itu konsumtif, mewah. Ibu saya tuh gak boleh lihat toko emas, mesti mampir. Saya ingat dulu tuh waktu kecilnya, ya. Kalau ayah saya almarhum ngasih uang buat belanja, saya suka diajak ke pasar tuh sama ibu, karena saya anak paling gede. Pasar Kebun Kelapa di Bandung tuh, ya. Nah, waktu mau masuk ke pasar, di depan pasar itu kan banyak toko emas tuh.
ibu saya mesti mampir dulu tuh ke toko emas. Setelah beli emas walaupun cuma setengah gram, baru uang sisanya dipakai buat belanja. Kita kan yang kecil tuh mikir gitu, mama konsumtif banget, dikasih uang buat belanja bukannya dipakai belanja, malah dibeliin emas. Kita mikirnya konsumtif, tapi dalam hati gitu, nggak berani ngomong, takut dimarahin. Jadi saya mikir ibu saya tuh konsumtif. Makanya saya tidak senang sama emas sampai dengan tahun 2007. Tapi sekarang saya sujud sama beliau. Mama benar, saya bilang. Ya, karena itulah cara menabung yang benar. Jadi kalau nabung itu ya, jangan mikir dulu, potong dulu buat nabung, baru sisanya dipakai buat belanja. Cukup nggak cukup, harus cukup, dan pasti cukup kok. Tapi kalau dihitung-hitung, dipikir-pikir, pasti nggak akan cukup-cukup dan nggak akan bisa nabung-nabung. Itulah ilmu the power of kepepetnya ibu saya. Beliau sering bilang begini, Rul, yang bikin susah itu bukan biaya hidup sebetulnya, tapi gaya hidup. Itu luar biasa sekali. Ya, itu sebuah pengalaman yang menurut saya tidak pernah terlupakan gitu. Emasnya tuh dikumpulin di kaleng susu. Dulu ada susu mereknya Krim tuh, kalengnya gede. Sampai penuh tuh isi kaleng susu sama emas. Dan ibu saya bisa berangkat haji, bisa kemana, bisa nyekolahin anaknya. Ya itu dari emasnya itu, yang ada di kaleng susu itu. Dan kalau saya mau jujur gitu, mungkin Anda juga punya pengalaman yang sama dengan saya, bahwa salah satu yang membuat kita bisa seperti ini, salah satunya kalau saya, karena emas ibu saya. Saya ingat tuh ya, waktu masih SMP, saya pernah mogok sekolah gara-gara belum bayar uang sekolah. Malu tuh, udah 2 bulan belum bayar uang sekolah. Waktu saya ngomong begitu, ibu saya ngelamun aja. Kemudian dia bilang gini, ayo ikut mama, antar. Kemana? Ayo antar. Ternyata minta diantar ke Jalan Pasundan, Pungkur, Bandung. Di situ ada Pegadaian paling besar di Bandung. Wah, itu rasanya kalau masuk Pegadaian, rasanya kita itu jadi orang paling miskin di dunia gitu. Dulu kan belum ada bank-bank syariah seperti sekarang yang terima gadai gitu. Tapi sekali lagi saya bilang, itulah cara yang benar gitu. Ibu saya sering bilang, jangan pernah jual emas kita. Kalau butuh uang, gadaikan saja. Ya, punya uang nanti tebus lagi. Jadi luar biasa sekali sahabat kebun emas kalian. Itu pengalaman-pengalaman yang sekarang itu membekas buat saya. Luar biasa. Nah, sahabat kebun emas kalian, itu balik lagi. Properti harus menjadi portfolio investasi yang harus Anda perhitungkan. Menurut saya salah satu yang wajib itu ya properti. Tapi ingat ya, properti jadikan portfolio investasi untuk investasi jangka panjang, bukan jangka pendek. Ya. Nah, kenapa? Karena properti itu punya kelemahan. Ketika Anda butuh uang, Anda mau lepas properti Anda pasti butuh waktu. Tidak bisa gitu hari ini kita butuh uang, kita lepas properti kita, terus jadi uang, nggak bisa. Itu satu. Yang kedua, jadikan itu properti bagian investasi jangka panjang dan tidak menguras dompet Anda. Artinya, properti yang dibeli itu kalau bisa menghasilkan. Kalau properti tidak menghasilkan, sekarang saya pindahkan ke emas. Jadi properti itu harus bisa membiayai dirinya sendiri. Kalau beli ruko, ya rukonya harus bisa membiayai dirinya sendiri. Ya. Nah, seperti saya bilang tadi, properti butuh waktu ketika akan menjualnya, menjadikannya uang. Nah, emas mungkin tidak sehebat properti. Tapi kalau bicara likuiditas, tidak ada yang bisa mengalahkan emas. Coba sekarang Anda punya emas berapa? Anda butuh uang hari ini, Anda bisa jadikan uang hari ini juga. Itulah emas hebatnya. Anda tinggal pergi ke toko emas terdekat, jual, pasti jadi uang. Itulah emas. Ya. Dan tidak pernah ada cerita orang menjual emas di bawah harga pasar, apalagi sampai setengah harga. Gak ada cerita seperti itu. Ya ketika Anda jual, emas Anda akan dihargai dengan harga hari ini, harga saat itu. Itulah hebatnya emas. Emas sekali lagi mungkin tidak sehebat properti, tapi kalau bicara likuiditas, tidak ada yang bisa mengalahkan emas. Sahabat kebun emas kalian, coba Anda perhatikan kondisi ekonomi kita tahun
97, 98, tahun 2007, 2008. Ketika itu terjadi krisis ekonomi. Ya. Saham hancur, deposito sama, unit link amburadul, reksadana apalagi, kurs melambung sangat tinggi. Ya. Coba siapa yang menang? Yang menang yang pegang emas. Ya. Nggak usah jauh-jauh krisis ekonomi sekarang di Eropa yang berkepanjangan. Coba orang Eropa mana yang menang? Orang Eropa yang pegang emas. Ya. Dan yang namanya krisis ekonomi itu pasti berulang. Kalau saya perhatikan berulang antara 5-8 tahun sekali. Dan bergilir. Asia, Amerika, Eropa, nanti balik lagi ke Asia. Gitu terus. Nah, saat seperti itu siapa yang menang? Yang menang yang pegang emas. Ya, yang menang yang pegang emas. Jadi kesimpulan saya yang pertama, emas adalah uang. Tapi uang bukanlah emas. Artinya, kalau Anda punya emas, Anda bisa jadikan uang kapanpun juga. Tapi kalau Anda punya uang, belum tentu mau beli emas. Udah niat nih, mau beli emas ke pasar Cikini. Tokonya belum buka, mampir dulu ke Sogo, lihat baju bagus, beli aja baju, nggak jadi beli emas. Itu sifat uang, konsumtif, pegang uang konsumtif. Tapi belum pernah ada cerita orang jual emas gara-gara mau beli baju. Nggak ada tuh cerita. Nah, ada satu momentum tahun 2007 yang membuat saya menjadi berpikir tentang emas. Tahun 2007 saya punya seorang sahabat di Jakarta. Saya pergi ke Jakarta dan sahabat saya ini punya bisnis di Glodok, toko komputer. Kebetulan notebook saya rusak. Saya betulin enggak. Kebetulan teman saya itu ada di sana di Glodok. Ya jadi sempat ngobrol lah kita, ya. Ada sesuatu yang heran dari dia. Ketika tahun 97, 98, ya, saya tahu persis dia itu kabur ke Australia. Kenapa? Karena terjadi kerusuhan kan saat itu. Tokonya yang di Mangga 2 dan di Glodok itu hancur, dijarah orang. Ya, rumahnya di Kelapa Gading juga sama, sampai dia itu kabur ke Australia. Saya tahu persis dia ke Australia, bukan kabur lah, menghindar ke Australia. Saya tahu persis karena ketika dia mau ke Australia, dia jual mobil Kijang itu di bandara. Kijang baru dia lepas, udahlah 10 juta ambil aja Rul. Tapi saya nggak berani ke bandaranya waktu itu. Ya. Tapi tahun 2007 bisnisnya sudah bergulir lagi. Ya, jalan lagi. Nah, 2007 sama, saya juga punya bisnis, dia punya bisnis, goyang lagi karena krisis ekonomi, tapi hanya dalam hitungan bulan dia bisa recovery lagi. Saya tanya kan, penasaran sama dia, kok lu bisa sih begitu katanya, hebat kan. Nah akhirnya dari ngobrol-ngobrol dia cerita, bro, saya ini diajari sama ibu saya juga diajari sama ibunya juga diajari sama ibunya lagi. Kalau berbisnis, ya pegang ini katanya. Nabungnya di sini. Dia keluarin, dia punya emas-emas batangan gitu. Waktu saya kan belum kenal emas, ya. Saya tanya, ini apa sih bilang? Sambil saya pegang, saya belum pernah. Yang di pikiran saya yang namanya emas itu perhiasan. Ini apa sih bilang? Ini emas bro. Ini yang disebut emas batangan dia bilang. Ini yang menyelamatkan bisnis saya. Ya. Karena heran, bisnisnya hancur kok bisa cepat recovery-nya gitu. Ya ini yang nyelamatin bisnis saya. Saya diajarin sama ibu saya. Ini emas batangan sih. Dalam pikiran saya kan yang namanya emas batangan tuh gede berbata-bata gitu kayak di film Indiana Jones. Iya itu yang 1 kiloan, ini yang 10 gram, 25 gram, 50 gram. Nah disitulah saya mulai berpikir tentang emas. Ternyata ada sesuatu yang luar biasa dengan emas. Saya balik ke rumah, saya buka komputer, saya pelajari tentang emas. Dan kemudian lahirlah yang namanya kebun emas ini.